Halo semua, pada video kali ini saya menjelaskan mengenai interaksi manusia dan komputer. Nanti rekan-rekan bisa bertanya melalui kolom komentar ataupun bisa menghubungi saya di Instagram Akademi Belajar ataupun Twitter Akademi Belajar maupun Facebook page Akademi Belajar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai faktor manusia. Faktor manusia menjadi bagian terpenting dalam perancangan interaksi manusia dan komputer karena hal ini tidak terlepas dari manusia sebagai user yang menggunakan maupun juga yang merancang tampilan antar muka ataupun aplikasi yang menghubungkan antara manusia dan komputer. Nah, sistem pengolahan pada manusia dan komputer pada dasarnya sebenarnya sama, dalam artian kurang lebih ada yang namanya masukan, ada yang namanya pengolahan, ada juga yang namanya keluaran. Ketiga hal tersebut, baik manusia dan komputer, sama-sama saling bekerja secara berurutan dan juga boleh dibilang saling ketergantungan. Nah, pada manusia sendiri, piranti yang dimaksud dengan piranti masukan terletak pada panca indera, seperti penglihatan, sentuhan misalkan, raba yang berhubungan dengan menggunakan komputer dan juga menggunakan sebuah aplikasi yang tentunya nantinya akan diperoleh informasi untuk diolah dalam memori atau otak yang selanjutnya menghasilkan keluaran berdasarkan informasi yang diterima sebelumnya. Nah, sementara dalam sistem juga kurang lebih sama. Kalau inputannya biasanya menggunakan sebuah hardware, outputannya juga bisa menggunakan sebuah hardware, lalu yang akan memprosesnya bisa dibilang software ataupun sistem operasi ataupun sejenisnya. Lalu ada juga aspek manusia sebagai brainware, dalam hal ini adalah pengguna ataupun tenaga pelaksana. Jadi ada tiga aspek sistem komputer yang perlu Anda pahami: aspek perangkat keras atau hardware, aspek perangkat lunak atau software, bisa juga aplikasi, atau aspek manusia brainware. Nah, untuk aspek perangkat keras seperti yang tadi sudah kita bahas sekilas, salah satunya adalah CPU, monitor, keyboard, hard disk drive, laptop, barcode, atau macam-macam lainnya. Lalu berikutnya adalah aspek perangkat lunak sebagai penghubung antara manusia dengan komputer. Tentunya ada yang namanya sistem software, application software, package software. Sementara aspek manusia tadi sebagai tenaga pelaksana kurang lebih seperti ada sistem analis, programmer, operator, teknik support, ataupun data entry juga bisa disebut sebagai aspek brainware. Nah, faktor manusia dalam merancang antar muka tadi yang sudah pernah kita bahas di awal adalah tidak terlepas dari yang namanya panca indera, salah satunya penglihatan. Tentunya pada saat menggunakan komputer, membuka aplikasi, manusia tidak terlepas dari panca indera penglihatannya, matanya. Maka yang perlu dipikirkan adalah beberapa hal berkenaan dengan pencahayaan, dengan warna, itu sangat penting dalam penglihatan. Ya, karena tentunya manusia memiliki beragam karakteristik masing-masing. Mungkin ada yang memiliki mata minus, mata plus, ataupun gangguan warna. Itu perlu menjadi hal-hal yang diperhatikan dalam merancang antar muka. Nah, dalam penglihatan ada beberapa hal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah luminas. Apa itu luminas? Banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Semakin besar luminas dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata juga akan semakin bertambah. Jadi, ketika ada cahaya dipantulkan oleh objek, dalam hal ini aplikasi misalkan, maka
apa yang akan terjadi, apakah jelas atau tidak. Jadi pewarnaan nanti kita akan bahas sebenarnya di bagian pewarnaan, itu akan berpengaruh juga. Lalu berikutnya adalah kontras, yaitu hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Tentu rekan-rekan tahu kontras biasanya berhubungan dengan warna yang semakin boleh dibilang putih ataupun redup ya. Lalu ada juga yang namanya kecerahan. Dari sini adalah tanggapan subjektif pada cahaya. Lalu ada lagi sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle didefinisikan sebagai sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Sementara ketajaman penglihatan atau visual acuity, sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat suatu objek dengan jelas. Sudut dan ketajaman penglihatan ini tentunya akan berhubungan juga dengan medan penglihatan, di mana kita ketahui medan penglihatan itu ada 4 bagian, yaitu penglihatan binokular, di mana dua mata kita melihat jelas sebuah tampilan. Misalkan saya di sini menggunakan sebuah laptop 14 inch, maka tiap sudutnya, tiap bagiannya terlihat jelas dengan medan penglihatan yang saya lihat, baik dari sebelah kiri, kanan, dan sebagainya. Lalu ada monokler kiri, ini berkenaan dengan sudut ketika mata bergerak ke kiri terjauh, seberapa menjangkaunya. Lalu begitupun dengan monokler kanan, kebalikannya, yaitu ke kanan terjauh. Sementara daerah buta adalah bagian yang tidak terlihat oleh pandangan kita. Mungkin kalau dianalogikan seperti misalkan kita melihat sesuatu hal yang ada di belakang kepala kita atau di belakang telinga, tentunya tidak akan bisa kita lihat. Nah, itu adalah daerah buta. Jadi ketika nanti merancang sebuah aplikasi, merancang sebuah antarmuka yang berkenaan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, maka medan penglihatan ini perlu diperhatikan. Lalu berikutnya adalah warna, keselarasan penggunaan warna. Ini menjadi bagian yang paling penting. Tentunya rekan-rekan perlu memikirkan warna apa yang cocok. Jangan sampai warna bisa menyebabkan salah informasi, misinformasi, ataupun ternyata menyebabkan kerusakan atau gangguan bagi user, dalam hal ini manusia, seperti penggunaan warna yang terlalu cerah atau warna yang terlalu redup sehingga membuat mata mudah untuk lelah. Nah, ini adalah kombinasi warna terbaik. Ini bisa menjadi patokan bagi rekan-rekan semua dalam merancang sebuah tampilan, merancang sebuah aplikasi yang berkenaan dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Sekali lagi, ini hanya sebuah patokan. Selebihnya rekan-rekan bisa mengatur kira-kira mana yang pas. Tapi tentunya di sini misalkan jika latar belakangnya putih, maka akan lebih bagus dengan garis tipis dan teksnya biru, hitam, atau merah. Garis tebal dan teksnya hitam, biru, dan merah. Begitupun sebaliknya, ketika hitam maka cocoknya putih dan kuning. Ketika merah, kuning, putih, ataupun hitam. Jangan sampai rekan-rekan salah sehingga terjebak dalam kombinasi warna terjelek. Ya, tentunya ini akan membahayakan bagi user dari sisi pandangan, bisa menyebabkan mata cepat lelah, ataupun terjadi kesalahan informasi. Nah, berikutnya adalah ada 3 aspek sebagai petunjuk dalam pemilihan warna. Yang pertama adalah aspek psikologis. Hindari penggunaan tampilan yang secara simultan menampilkan warna tajam, karena ini akan menyebabkan seseorang merasa cepat lelah gitu. Lalu berikutnya, hindarkan merah dan hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Ini juga sama, biasanya akan mengaburkan informasi, karena dua warna ini ketika digabungkan ya cenderung membuat sebuah informasi menjadi bias. Kalau rekan-rekan pernah melakukan tes penglihatan, biasanya suka ada tuh bulat-bulat. Nah, biasanya selalu ada kombinasi antara warna merah dengan hijau. Lalu berikutnya adalah aspek perseptual. Aspek perseptual adalah
Ketajaman dan kecerahan dapat dibedakan pada bentuk tercetak, tapi tidak pada tampilan warna. Nah, ini perlu diperhatikan. Biasanya seorang selalu berpikir bahwa ini sepertinya sama gitu ya. Kalau seperti di slide saya ini, kalau kalian lihat ada beberapa paduan warna biru terang, biru yang mungkin agak tua dan sebagainya. Di sini terlihat jelas, tapi ketika di print mungkin salah satu ada yang tersamarkan menjadi putih. Lalu juga tidak semua warna mudah dibaca. Warna latar belakang gelap seperti merah, biru, magenta, coklat, dan lain-lain akan memberi penampakan yang lebih baik dibanding warna yang lebih cerah. Namunnya warna-warna gelap sebenarnya akan memberikan informasi yang lebih jelas. Ya, tapi ketika sebuah warna yang begitu terang, umumnya itu akan bertabrakan nantinya sehingga informasi menjadi bias. Seperti misalkan saya ambil contoh. Di sini kalau rekan-rekan lihat copyright Maret 2020. Nah, ini warnanya sebenarnya hampir serupa cerahnya. Ya, harusnya mungkin lebih digelapkan lagi maka akan terlihat jelas. Lalu berikutnya adalah aspek kognitif, yaitu jangan menggunakan warna yang berlebihan. Warna merah, hijau, kuning, hitam disatukan. Nah, ini juga jangan sampai seperti itu. Lalu juga warna yang sama membawa pesan serupa, ini tadi yang sudah saya bahas. Secara kecerahan akan menarik perhatian. Kecerahan di sini adalah inilah warna yang enak dilihat, ya. Seperti warna ini kan terlihat cerah, tapi juga enak untuk diamati gitu ya, tidak membuat mata lelah dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah pendengaran. Nah, ini juga berkenaan dengan aspek inputan sebenarnya. Selain penglihatan, pendengaran juga menjadi bagian dari bagaimana manusia mendeteksi suara. Kebanyakan manusia mendeteksi suara antara 20 Hz sampai 20 Hz. Manusia juga mendengar suara antara 50 desibel sampai 70 desibel. Nah, telinga manusia akan rusak mendengar lebih dari 110 desibel. Biasanya misalkan suara jet pesawat, ya, itu biasanya di landasan pacu dan sebagainya. Umumnya manusia atau operator lapangannya akan menggunakan headset sebagai peredam kebisingan dari mesin pesawat. Begitupun manusia juga bisa mendengar frekuensi kurang dari 20 desibel. Ya. Lalu berikutnya yang ketiga adalah sentuhan. Sentuhan merupakan sarana manusia untuk berinteraksi. Contohnya adalah ketika rekan-rekan misalkan mengetik tombol keyboard atau menekan menyentuh layar handphone saudara, biasanya di situ menjadi faktor atau bagian dari indera sentuhan. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana agar penggunaan tombol ataupun teknologi touchscreen tidak memiliki hambatan, tidak, atau boleh dibilang memberikan kemudahan dan rasa nyaman bagi penggunanya. Lalu berikutnya adalah pemodelan sistem pengolahan. Nah, tadi adalah bagian dari inputnya, sementara prosesnya, ya, kalau seandainya di komputer, pengolahnya adalah proses prosesor dan memori, lalu interaksi keduanya melalui bus. Sementara bagaimana dengan manusia? Ya, tentunya pengolahnya adalah memori atau otak, tapi interaksi keduanya melalui apa? Ada yang namanya pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, ada juga pengendalian motorik. Perseptual boleh diartikan sebagai pengolahan bagaimana seseorang, kalau boleh dibilang bisa juga sebagai gerak refleks umumnya, tapi juga tidak berarti ketika terjadi sesuatu yang menggeledak saja, tidak, tapi umumnya hal-hal yang biasa, hal-hal yang umum. Sementara pengolahan intelektual
atau biasanya ini disebut sebagai kognitif, umumnya adalah proses berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang. Nah, biasanya nih ketika kalian misalkan pada saat masih kecil pernah ngelakuin hal-hal seperti ini, pernah menggunakan atau terbiasa, atau boleh juga terbiasa misalkan dengan yang paling gampang begini lah, misalkan kalian ke orang tua kalian atau kakek nenek kalian biasanya kan lebih terbiasa menggunakan smartphone yang memiliki tombol, tiba-tiba menggunakan touchscreen. Nah, ini akan mulai biasanya mereka merasa terganggu umumnya ya, karena tadi pengalaman yang dia sudah umum dilakukan oleh mereka adalah ada tombolnya biasanya ya. Dan berikutnya adalah pengendalian motorik. Nah, ini biasanya dalam ranah bagaimana saya ambil contoh misalkan rekan-rekan ingin mengetik cepat. Nah, biasanya ini berhubungan dengan pengendalian motorik. Mengetik cepat itu bisa dilatih, misalkan 1000 kata untuk sekian detik. Nah, ini bisa dilatih sebenarnya. Oke, itu adalah pembahasan materi dan penjelasannya mengenai perkuliahan interaksi manusia dan komputer dengan tema atau subbagian faktor manusia. Kita ketemu lagi dalam pembahasan materi yang lainnya. Selamat belajar, sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya.